Hai, gue autor dari Kata Kauf. Seperti biasa, gue bakal bawain podcast kali ini. Cuman, gue mau minta maaf dulu sebelumnya karena beberapa minggu belakangan, hampir 1 bulan, gue gak upload atau update tentang podcast terbaru dari gue karena ada beberapa hal yang harus gue urus sebulan belakangan dan gue sempet jatuh sakit sekitar 2 mingguan gitu, jadi gue gak bisa seproduktif kayak biasanya gitu. Buat podcast kali ini agak beda sih dari podcast yang kemarin-kemarin, karena podcast yang sekarang itu lebih ke kegelisahan gue selama pandemi, yang ya lebih ke lifestyle sih, bukan selama pandemi doang, tapi mungkin pandemi ini yang memicu atau men-trigger gue buat ngambil keputusan ini gitu. Jadi topik yang gue bahas kali ini adalah tentang nyatanya kita gak sesempurna itu di media sosial gitu. Jadi awalnya gue ke-trigger karena channelnya Raditya Dika yang kalian tau lah. Raditya Dika itu sekarang udah mulai rutin bahas tentang finansial, dan kalian juga udah tahu kalau Raditya Dika itu udah nerapin hidup sebagai seorang minimalism di beberapa tahun belakangan kan. Nah, dari situ akhirnya gue ngulik tentang hidup minimalism versi orang-orang yang menurut gue cocok dengan cara pandang mereka tentang minimalism itu tadi. Dan gak lupa pastinya dengan beberapa aspek yang pastinya gue modifikasi gitu supaya cocok buat gue terapin. Jadi gini, kita tuh kadang gak sadar kalau masih suka ngeluarin uang untuk hal-hal yang sebenarnya gak perlu-perlu banget gitu, kayak nongkrong hampir setiap hari, terus kalau ada cafe baru langsung nyamperin, terus update instastory biar kelihatan paling tahu duluan kalau ada cafe baru. Siapa tuh yang kayak gitu? Terus suka beli minuman dan makanan yang lagi hits atau kekinian gitu, yang harganya tuh bisa hampir setengah gaji kita gitu kalau kita beli tiap hari. Dan barang-barang yang kadang fungsinya itu nggak begitu efisien buat menuhin kebutuhan kita. Jadi kalau nyatanya kita emang anak sultan gitu, yang emang tajir melintir, yang emang mampu, ya silakan aja gitu. Cuman hal ini nggak cocok buat gue sebagai generasi millennials yang gajinya itu pas-pasan dan nggak bisa ngikutin gaya hidup kayak gitu. Tapi ya nggak bisa dipungkiri sih, kalau gue juga hidup di lingkungan yang punya gaya hidup konsumtif tinggi, either kadang gue juga kebawa arus gitu. Nah, sebagai manusia yang punya sifat dasar haus akan keinginan yang banyak, pernah gak sih kalian ngerasa, kok hidup gue gini-gini aja ya? Perasaan baru minggu lalu gajian, kok tinggal segini aja ya? Ya ampun, ada skincare baru nih, tapi cicilan masih numpuk. Aduh, gue harus gimana ya gitu. Nah, gue pun juga pernah ngerasain ada di titik itu gitu. Sampai akhirnya gue sadar kalau misalnya gue masih nerusin habit kayak gini, gue gak bakal bisa dapetin pencapaian atau goals yang mau gue raih gitu ke depannya. Apalagi di masa sekarang yang kita gak tahu ke depannya bakal gimana pertumbuhan ekonomi Indonesia ini. Balik lagi ke habit yang tadi gue bahas, ini sih yang paling sering banget dirasain sama orang-orang yang lagi main sosmed, entah itu Instagram ataupun TikTok maksud gue, ataupun Twitter yang lagi naik banget warga Twitter. Jadi gini, banyak banget konten yang menampilkan hal-hal kemewahan yang sebenarnya itu wajar-wajar aja sih buat dikontenin tuh. Itu terserah mereka sih sebagai konten kreator. Cuman terkadang orang-orang sebagai penonton atau audiensnya itu ngelihat kayak langsung terbius gitu buat beli hal yang sama yang ada di konten tersebut gitu, which is good for business ya. Tapi kadang kita sebagai penonton tuh lupa akan perbedaan kebutuhan dan keinginan diri gitu loh. Karena gak semua yang dikontenkan itu purely fakta gitu kan. Kadang emang cuman sebagai tanda kutip konten aja gitu, atau sebagai campaign buat promosi suatu brand, entah itu konten barang atau traveling, visit store, clubbing, atau hal-hal yang berbau tentang atau hal-hal yang bersifat have fun gitu. Dan si pembuat konten tuh pasti juga udah ngefilter konten-konten apa aja yang pengen mereka up gitu kan, ya sesuai dengan karakter
mereka gitu, atau pasar mereka maunya kayak gimana gitu kan. Nah, yang mana pasti mereka itu juga sebagai content creator, mereka pasti punya ups and down di kehidupan mereka gitu, yang gak mungkin mereka tampilin konsumsi publik gitu kan. Gue pun juga pernah kemakan sama sebuah konten tentang suatu barang yang emang barangnya itu bagus banget, dan gue tuh langsung beli, padahal gue tuh maksudnya nggak butuh gimana ya, nggak butuh banget gitu sama barang yang gue beli tadi, yang akhirnya sekarang malah jadi pajangan dan makan tempat gitu di kamar gue. Dan ini juga sih trigger gue buat nge-brainstorming diri gue sendiri, kalau semua yang dilihat di medsos itu nggak sesempurna itu gitu. Maka dari itu gue mulai nerapin hidup minimalism, karena gue nggak bisa terus-terusan nih ngikutin arus yang ada gitu. Intinya harus punya prinsip sih. Kalau lo emang mau bertahan sama lifestyle lo yang sekarang, ya lo harus sadar akan kemampuan lo sendiri. Kalau lo mampu buat menuhinya, ya silahkan. Dan jangan sampai lo udah ambil pilihan, terus lo malah nyalahin keadaan gitu waktu lo jatuh. Jujur gue pernah ngerasain hal kayak gitu. Kok gue gak bisa ya kayak si A, atau kok gue gak bisa ya kayak si B gitu. Ya semua tergantung pilihan lifestyle yang lo ambil gitu. Kalau lo mau kayak si A, ya lo harus bisa bekerja keras buat menuhin kebutuhan yang lo ambil gitu, lifestyle yang lo pilih gitu kan. Nah, kalau gue nggak bisa tuh menuhin lifestyle yang sesuai dengan arus yang sekarang tuh, aduh gila-gilaan sih. Sifat kemewahan di konten itu bikin orang itu nggak sadar diri gitu. Tiba-tiba gue pengen gimana caranya gue harus dapetin itu, which is good buat motivasi diri biar lebih produktif dan lain-lain. Cuman kadang ada beberapa orang yang emang dia itu maksain gitu, yang ujung-ujungnya malah jadi bumerang dia sendiri gitu. Itu sih yang pengen gue sampaikan ke kalian, karena ya itu tadi kayak judul podcast ini, kalau nyatanya kita tuh emang gak sesempurna itu di media sosial. Jadi jangan terlalu maksain hal-hal yang emang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget demi terlihat sempurna di media sosial. Ya intinya jangan sampai kayak gitu sih. Sekian dari gue, dan oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe buat ngebantu channel ini. Thank you buat semuanya dan sampai jumpa.